Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Materi yang kita akan bahas hari ini yaitu mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, ini masih dalam bahasan termokimia, hanya jenis-jenis perubahan entalpi standar ini merupakan subbabnya atau lanjutan dari materi kita yang kemarin. Simak terus materinya ya, karena nanti di video ini Ibu akan memberikan tugas, jadi kalian pastikan kalian simak videonya hingga habis, supaya kalian nanti nggak bingung dalam mengerjakan tugasnya. Nah, perubahan entalpi standar atau yang disimbolkan dengan delta H0 itu merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar di sini itu yaitu pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, kondisi tersebutlah yang disebut dengan keadaan standar. Nah, perubahan entalpi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Tapi yang saya akan bahas di video ini yaitu ada 3 jenis perubahan entalpi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu dilambangkan dengan delta HF. Nah, definisinya yaitu merupakan perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Oke, kita bahas contoh. Yaitu ada contoh di sini perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida sebesar negatif 314 kJ per mol. Nah, perlu kalian ketahui bahwa satuan atau besarnya perubahan entalpi pembentukan itu dinyatakan dalam kilojoule per mol. Kilojoule per mol itu adalah satuan internasionalnya ya. Nah, kita bahas kembali. Jadi di sini kita itu diperintahkan untuk menulis persamaan termokimia dari entalpi pembentukan standar kristal amonium klorida. Nah, kristal amonium klorida itu senyawa kimianya adalah NH4Cl. Ini NH4Cl. Nah, berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan tadi, entalpi pembentukan itu adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Maka, kita lihat, kita tulis NH4Cl. Unsur-unsur yang membentuk NH4Cl itu kan ada unsur N, unsur H, dan unsur Cl. N di sini pada keadaan bebas itu membentuk gas N2. Lalu ada unsur H. Unsur H dalam keadaan bebas itu bentuk stabilnya adalah H2. Lalu Cl bentuk stabilnya adalah Cl2. Maka kita gabungkan persamaannya seperti ini. Nah, kenapa di sini ada angka setengah, 2, dan setengah di sini? Ini merupakan yang dinamakan dengan koefisien. Jadi, setelah kita menulis unsur-unsurnya tadi, kita perlu menambahkan koefisien untuk menyetarakan reaksi. Kalian masih ingat tentang pembelajaran persamaan reaksi di kelas 10? Nah, ini masih akan kita gunakan di kelas 11 tentang penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi itu fungsinya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menyetarakan jumlah unsur-unsur di ruas sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah. Jadi ruas kiri dan kanan itu jumlah unsur-unsurnya harus sama. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kita dengan cara menambahkan koefisien di depan unsurnya. Yang saya tandai merah ini merupakan koefisien ya. Nah, kita lihat tadi kan kita ingin menuliskan entalpi pembentukan standar dari NH4Cl. Di soal itu diketahui besaran entalpinya 314 kJ per mol. Artinya apa? Nah, artinya itu adalah 314 kJ untuk setiap 1 mol. Berarti kita diperintahkan untuk menulis persamaan termokimia dari NH4Cl yang sebesar 1 mol. Nah, kalian ingat pembelajaran yang lalu pada persamaan reaksi, koefisien itu menyatakan jumlah mol. Jadi karena di sini per mol atau per 1 mol, maka NH4Cl yang ada di reaksi kimia ini
koefisiennya 1. Kalau koefisien 1 kan pada persamaan reaksi tidak ditulis. Nah, di sini NH4Cl koefisiennya 1. Lalu kita setarakan. Di kanan, nah, ini unsur N-nya ada 1 kan? Sedangkan di kiri dalam keadaan bebas kan unsur N itu membentuk N2. Bagaimana biar sama-sama jumlahnya 1? Di sini kan 1. Bagaimana biar jumlahnya sama-sama 1? Maka kita kalikan setengah di depannya. Atau kita tambahkan koefisien setengah di depannya. Karena ketika setengah ini dikali 2, hasilnya menjadi 1. Maka jumlah N di kiri dan di kanan sama-sama 1. Seperti itu. Lalu kita setarakan jumlah H. Nah, pada senyawa NH4Cl, unsur H itu ada 4. Sedangkan pada keadaan bebas, unsur H itu membentuk H2. Supaya sama-sama 4, nah kita berikan koefisien di depannya, 2. Koefisien dikali dengan 2 indeks ini, nah, angka yang ditulis di bawah itu artinya indeks ya. Nah, ketika koefisien dikalikan dengan indeks, maka 2 kali 2 hasilnya 4. Maka di kiri dan kanan jumlahnya sama-sama 4. Begitu pula dengan Cl2. Nah, Cl2 di kanan itu ada 1, maka supaya sama-sama 1, kita tambahkan koefisien setengah di depannya. Seperti itu. Selanjutnya kita tulis delta H-nya, karena soalnya itu merupakan perubahan entalpi pembentukan standar, maka simbolnya delta H F derajat dengan besarnya negatif 314 kJ per mol. Nah, yang menjadi catatan dan perlu kalian ingat, entalpi pembentukan standar untuk unsur bebas adalah 0 kJ per mol. Unsur bebas atau molekul unsur itu unsur yang berikatan dengan sesama dirinya atau sejenis, misalnya ini contohnya N2 tadi. N2 ini kan unsur yang berikatan dengan sesama dirinya sendiri atau sejenis, N dengan N membentuk N2. H dengan H membentuk H2. Cl dengan Cl membentuk Cl2. Begitu juga dengan O. O dan O membentuk O2. Ini yang dinamakan dengan molekul unsur. Nah, molekul unsur ini besar entalpi pembentukan standarnya itu adalah 0 kJ per mol. Jadi diingat ya. Selanjutnya untuk perubahan entalpi standar yang kedua yaitu merupakan perubahan entalpi penguraian standar atau simbolnya delta HD. D di sini singkatan dari dissociation yang artinya penguraian. Jadi kalau perubahan entalpi penguraian standar itu simbolnya delta HD. Kalau tadi perubahan entalpi pembentukan standar itu kan simbolnya delta HF. F itu berasal dari kata formation yang artinya pembentukan. Nah, kalau yang ini D berasal dari kata dissociation atau penguraian. Nah, definisinya yaitu perubahan entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kita lihat contoh. Contohnya, perubahan entalpi penguraian standar dari kristal amonium klorida, yaitu sebesar positif 314 kJ per mol. Maka ketika kita tuliskan persamaan termokimianya, nah ini nih yang di sini, ini namanya persamaan termokimia ya, kan udah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, ya kan? Nah, kalau kita tuliskan persamaan termokimianya, kita membuat perubahan entalpi penguraian standar, maka kita uraikan amonium klorida tadi atau NH4Cl ini menjadi unsur-unsur asalnya. Nah, NH4Cl ini kita pecah. Unsur-unsur asalnya kan ada N, ada H, ada Cl, maka kita pecah. Nah, tadi diingat kalau N, H, dan Cl itu dalam keadaan bebas dia membentuk N2, H2, dan Cl2. Nah, setelah itu maka kita berikan koefisien di depannya supaya setara antara jumlah unsur di sebelah kiri tanda panah dan di sebelah kanan tanda panah, seperti itu. Nanti kalau kalian lupa bagaimana cara penyetaraan reaksi, kalian buka kembali materi kelas 10 ya. Nah, lalu kita tuliskan delta H-nya karena dia penguraian standar. Maka perubahan entalpi penguraian standar tadi simbolnya delta HD, maka di sini kita tuliskan delta HD sama dengan positif 314 kJ per mol. Saya sengaja menggunakan contoh yang sama dengan contoh soal pada perubahan entalpi pembentukan standar tadi. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan dengan seksama, itu antara delta HF sama delta HD itu berkebalikan. Jadi delta HD itu kebalikan dari delta HF.
perhatikan reaksinya tadi. Reaksi pembentukan dan reaksi penguraian itu reaksinya cuma dibalik saja ya. Lihat baik-baik kalau pembentukan itu senyawanya ada di sebelah kanan. Oke. Yang tadi pembentukan itu senyawa NH4Cl-nya itu ada di sebelah kanan, sedangkan kalau penguraian senyawa NH4Cl-nya ada di sebelah kiri. Jadi kalau reaksi pembentukan itu senyawanya kan ada di sebelah kanan karena dibentuk, kita susun dari unsur-unsur asalnya menjadi senyawa aslinya. Kalau penguraian kita pecah dari senyawa aslinya menjadi senyawa asalnya atau unsur-unsur asalnya. Dan ini akan menjadi catatan bahwa yang perlu diingat delta HF itu dan delta HD, kalau delta HF dan delta HD dari senyawa yang sama itu hanya berlawanan delta H-nya saja. Jadi kalau delta HF itu bernilai negatif, maka delta HD-nya itu kebalikannya, positif. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat, delta HF itu kebalikan dari delta HD. Nih, ini tanda negatif itu menandakan kalau delta HF ini kebalikannya dari delta HD. Kalau delta HF-nya bernilai negatif, maka nanti delta HD-nya akan bernilai positif. Ini negatif ini bukan tanda dari entalpinya ya, tapi tanda bahwa dia itu berkebalikan. Nah, untuk perubahan entalpi standar berikutnya yang akan kita bahas yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau simbolnya delta Hc. C itu berasal dari kata combustion yang artinya pembakaran. Nah, definisinya adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa secara sempurna pada keadaan standar. Dan seperti yang telah kita pelajari pada materi yang lalu, reaksi pembakaran itu merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen atau O2. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami untuk reaksi pembakaran ini. Jadi, yang harus ditekankan yaitu pembakaran secara sempurna. Jadi, perubahan entalpi pembakaran standar yaitu keadaan di mana pembakaran terjadi secara sempurna. Nah, ini salah satu beberapa dari hasil pembakaran sempurna. Jadi, kalau misalnya suatu zat itu mengandung karbon, nanti hasil dari pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Kalau pembakarannya mengandung hidrogen, nah hasil pembakarannya nanti akan menghasilkan H2O atau air. Sedangkan kalau suatu zat itu mengandung unsur es atau belerang, ketika dibakar nanti akan menghasilkan yang namanya SO2. Nah, sini saya punya contoh reaksi pembakaran yaitu CH4 dibakar menggunakan oksigen, nantinya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kenapa di sini hasilnya CO2 dan H2O? Karena yang dibakar yaitu unsur yang mengandung C dan H. Tadi kan kalau kita membakar unsur C, itu pasti akan menghasilkan karbon dioksida dalam pembakaran sempurna. Sedangkan unsur H yang dibakar itu juga nanti akan menghasilkan yang namanya senyawa air atau H2O. Di sini yang dibakar yaitu adalah senyawa CH4 atau yang kita biasanya sebut dengan metana. Di mana reaksinya itu harus kita setarakan. Jadi jumlah unsur-unsur yang ada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah unsur yang ada di sebelah kanan. CH4 karena C-nya ada 1, maka C di dalam CO2 ini tidak perlu kita tambahkan koefisien di depannya karena sama-sama ada 1. Lalu H4 di sini hanya ada 4 di sebelah kiri, maka di kanan awalnya kan hanya ada 2, H2O. Supaya sama-sama 4, kita kasihlah koefisien 2 di depannya. Jadi 2 dikali 2 itu kan sama dengan 4, maka jumlah atom H di ruas kanan yaitu ada 4. Nah, begitu juga tinggal kita setarakan jumlah atom O-nya. Di sini kan O-nya ada 2, terus di sini di depan ada koefisien 2, berarti H di dalam H2O ini 2H2O, di dalam 2H2O ada 2 buah atom oksigen ditambah 2 buah atom oksigen lagi dari CO2, maka totalnya ada 4 buah atom oksigen. Maka di sebelah kiri kita perlu menambahkan koefisien 2 di depan O supaya reaksi di ruas kiri dan kanan sama-sama memiliki 4 buah atom O.
Nah, dari mana 4-nya nih? Dari 2 dikali 2. Seperti itu. Nah, untuk menuliskan persamaan termokimianya, setelah kita setarakan, kita tuliskan delta H-nya. Karena dia merupakan reaksi pembakaran, maka menggunakan simbol delta Hc sama dengan negatif 890 kJ per mol. Seperti itu. Nah, oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Sini ada contoh soal. Yang pertama ini, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Yang A, delta Hc dari CH3OH dalam bentuk liquid sebesar negatif 638 kJ per mol. Nah, kita bahas di sini jawabannya. Nah, delta Hc, tadi kan udah kita bahas, delta Hc itu, C itu combustion, maka delta Hc ini merupakan perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, entalpi pembakaran standar itu bagaimana reaksinya? Reaksinya kita reaksikan zat ini, CH3OH ini dengan oksigen. Jadi CH3OH ditambah dengan oksigen. Nah, karena di sini zatnya itu mengandung C dan H, maka hasilnya juga CO2 dan H2O seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu, bagaimana dengan koefisiennya? Koefisiennya tinggal kita setarakan. Nah, sama seperti tadi. Di sini C-nya ada 1, maka di sebelah kanan juga kita berikan C-nya 1 dan tidak ditambah koefisien karena udah sama-sama 1 ya. Lalu di sebelah kiri ini hanya ada berapa? CH3. H3 ditambah H yang di belakang 1 menjadi 4. Berarti di sebelah kiri tanda panah jumlah atom H-nya ada 4. Nah, di sebelah kanan juga harus ada 4 dengan cara menambahkan koefisien 2 di depan H2O biar H-nya sama-sama 4. Seperti itu. Lalu tinggal kalian menyetarakan jumlah atom O-nya saja. Ini di kiri dan kanan harus sama. Kita menggunakan atau menambahkan koefisien 3/2 di depan O2. Di sini kan berarti 1. 3/2 dikali 2 berarti 3. 1 ditambah 3, 4 kan. Nah, di sini O-nya ada 2 ditambah 2 berarti sama-sama 4. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, jangan lupa untuk menambahkan simbol delta Hc-nya dan besarnya entalpi yang ada di soal. Entalpi yang ada di soal itu besarnya negatif 638 kJ per mol. Maka di sini kita tulis delta Hc sama dengan negatif 638 kJ per mol. Seperti itu. Lalu yang kedua, tuliskan persamaan termokimia dari delta Hf CaCO3 dalam bentuk solid atau padat S dengan besaran negatif 1207 kJ per mol. Nah, kalian ingat delta Hf itu apa ya? Tadi delta Hf itu simbol dari perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, kalau perubahan entalpi pembentukan standar berarti kita menulis reaksi unsur-unsur dari pembentuk CaCO3 sehingga nantinya akan terbentuk CaCO3. Nah, CaCO3 ini terdiri dari unsur apa saja? CaCO3 ini terdiri dari unsur Ca, C, dan O. Maka kalian tulis dulu Ca ditambah C ditambah O2 menjadi CaCO3. Ingat, O dalam keadaan bebas itu stabilnya dalam bentuk O2. Maka Ca tambah C tambah O2 menjadi CaCO3. Barulah kalian setarakan jumlah unsur-unsur di kiri dan di kanan. Nah, di sini didapatkan setelah setara itu ternyata kita menambahkan koefisien 3/2 di depan oksigen. Nah, setelah setara jangan lupa menambahkan nilai delta Hf-nya di belakangnya. Jadi delta Hf sama dengan negatif 1207 kJ per mol. Seperti itu. Lalu ada juga contoh soal yang lain. Di sini ada pembakaran 1,6 gram metana atau CH4. Itu dibebaskan kalor sebesar 89 kJ. Lalu kita diperintahkan untuk menentukan delta Hc dari CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya jika diketahui AR atau massa atom relatif dari C itu sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Nah, kita disuruh untuk menentukan delta Hc dan persamaan termokimia. Nah, yang perlu kalian ingat delta Hc itu tadi apa? Delta Hc itu adalah perubahan entalpi standar pembakaran. Nah, karena di sini senyawanya adalah metana, maka nanti kita akan
mereaksikan metana dengan oksigen. Karena sejatinya reaksi pembakaran itu adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Nah, tadi disebutkan metananya itu sebesar 1,6 gram dan dibebaskan kalor 89 kJ. Nah, di sini ada kata kuncinya, dibebaskan. Seperti yang udah kita pelajari pada materi minggu lalu, kalau kalor dibebaskan itu berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Nah, jika reaksi eksoterm, kalau reaksi eksoterm itu, maka besar delta H-nya bernilai negatif. Nah, lalu 1,6 gramnya ini buat apa? 1,6 gramnya ini buat kita mencari mol. Ingat, rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, maka kita masukkan gram atau beratnya di sini, masanya 1,6 gram per mr. mr dari CH4. Dapat dari mana 16? Dapat dari C-nya di sini 1, berarti AR-nya kan 12. Ditambah H-nya ada 4, berarti 1 dikali 4 sama dengan 4. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka dapatlah MR dari CH4 itu 16. Jadi MR itu didapat dari penjumlahan AR ya, tergantung dari senyawanya apa. Karena di sini CH4, maka kita jumlahkan AR dari C dan H. C-nya 1, H-nya 4, maka didapat 16. Nah, mol sama dengan 1,6 gram per 16 itu didapat 0,1 mol. Nah, 0,1 mol ini tadi dibebaskan kalor 89 kJ. Nah, karena dia reaksi eksoterm, membebaskan panas itu reaksi eksoterm, maka delta H-nya bernilai negatif. Delta H-nya sama dengan 89 kJ. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa perubahan entalpi itu satuannya kilojoule per mol. Jadi, kilojoule per mol itu artinya berapa kilojoule per 1 mol. Jadi, kita hitung per 1 mol. Sedangkan di soal ini molnya itu 0,1. Untuk mencapai 1 mol, maka 0,1 ini harus kita kalikan 10. Nah, kita pakai perbandingan. Kalau molnya dikalikan 10, maka delta H-nya juga dikalikan 10. Ini rumus umumnya. Delta H per N1 sama dengan delta H per N2. Maka ingat bahwa dalam perubahan entalpi standar itu per mol atau per 1 mol. Jadi kita cari dulu di soal itu berapa mol, lalu kita bandingkan dengan 1 mol. Karena di soal kita dapat 0,1 mol, 0,1 mol agar bisa menjadi 1 mol kita harus kalikan 10. Karena molnya dikali 10, maka delta H-nya juga dikali 10. Maka didapatlah dalam jumlah 1 mol, delta H-nya itu 890 kJ. Sehingga delta H C dari CH4 itu adalah negatif 890 kJ. Nah, persamaan termokimianya tinggal kita tulis. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Dengan delta HC itu sama dengan negatif 890 kJ per mol. Nah, seperti itu ya contoh soalnya. Sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu punya tugas nih buat kalian. Tugas kalian minggu ini yaitu, nih ada 2 soal. Kalian bisa lihat, ada 2 soal. Tugas ini seperti biasa kalian kerjakan di buku latihan. Lalu jika sudah selesai, kalian foto dan kalian upload ke Classroom. Jika ada pertanyaan mengenai materi ataupun tugas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar YouTube, atau kalian bisa personal chat langsung ke saya. Nah, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.